Oke, cek kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua di channel Satria Vlog. Oke guys, dan kali ini gua mau sunmori pagi gitu kan. Dan yang pertama sunmori pagi di channel YouTube gua ini. Oke, kali ini gua mau jalan-jalan doang gitu. Gak ada yang mau gua bicarakan sebelumnya gitu. Dan sebelum ini kita intro dulu dari sekarang. Bye bye, ciao. Oke, kembali lagi bareng gue ya di sini. Dan hari ini perjalanan gue di pagi kali ini tuh cuacanya cukup mendung guys, nggak cerah gitu ya. Dan semoga aja hari ini pun nantinya akan cerah cuacanya. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah like, share, dan subscribe video gue yang sebelumnya itu. Dan terima kasih sudah mendukung gue sejauh ini guys. Dan by the way, alhamdulillah di daerah gue itu sudah mulai aktif ya anak-anak yang turun sekolah kembali ke sekolahannya masing-masing. Dan sistemnya sudah mulai aktif, sistem ajar mengajar sudah mulai aktif lagi gitu kan. Setelah kurun waktu yang lama, kalian tahu lah anak-anak dan di daerah kalian pun juga nggak ada yang bisa turun kembali ke sekolahan kalian kan, yang belajar gitu yang seperti biasanya gitu, karena adanya wabah penyakit atau virus yang sedang melanda kita semua guys. Dan ngomong-ngomong tentang sekolah, kalian yang sudah lulus sekolahnya atau yang sudah kuliah, kalian pasti kan merasain gitu atau ngerasain waktu kalian lagi sekolah dasar, waktu sekolah SMP atau sekolah lagi SMA atau SMK gitu, kalian pasti masing-masing memiliki momen-momen yang mungkin sampai sekarang gitu kalian nggak mungkin bisa ngelupain waktu kalian di posisi lagi sekolah itu guys. Dan jujur pribadi gue sendiri itu ada momen-momen yang dimana gue sampai sekarang pun gue ingat waktu momen-momen gue yang waktu sekolah itu, di waktu gue sekolah SMA ya kayaknya dulu tuh. Dan waktu SMA gue dulu tuh cukup dibilang arogan sih guys. Kenapa cukup dibilang arogan ya, gue dulunya tuh bandel guys. Bandel, nakal banget gue dulu tuh, nakal sampai-sampai guru gue itu bilang kalau gue tuh punya julukan gitu. Dibilang sama guru gue sendiri tuh gue dibilang pilanduk guys. Dan nama panggilan pilanduk itu menurut gue sampai sekarang gitu ya masih keinget di benak gue guys. Kenapa guru gue waktu itu bilang nama gue seperti itu, karena guru gue bilang kan gue itu kalau nakalnya gitu gak ada buktinya gitu. Jadi pandai banget kata guru gua gitu. Jadi dijulukilah gua pilanduk gitu, karena kepandaian gua yang bisa nyembunyiin kesalahan gua tanpa ada buktinya guys. Dan jujur waktu kejadian itu guru gua geram banget guys sama gua, geram banget, pengen banget bawa gua ke ruang BP-nya gitu kan. Tapi ya namanya gua nggak ada bukti, gua cuma salah nggak ada bukti, jadi guru gua nggak bisa bawa gua ke BP guys. Ngomong-ngomong ruang BP, kata pepatah juga kan, sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga gitu kan. Dan sama gua gitu, sepandai-pandainya gua simpan kesalahan gua, simpan bukti gua, ada waktunya dimana gua itu buat kesalahan dan ketahuan sama guru gua. Dan walaupun gua buat kesalahan itu pun dan bukan gua yang ngelakuinnya gitu guys.
Dan ada waktu dimana momen-momen itu dapat ketika gua lagi ngelakuin kesalahan kan, terus tanpa disengaja teman gua tuh ikut gua gitu bikin kesalahan, dan teman gua lah yang bilangin gua juga ikut gitu, dan dia menjadi saksinya bahwa gua yang ikut. Dan akhirnya pun gua dibawa ke ruang BP guys. Dan momen-momen di ruang BP itu pun gua sampai sekarang masih ingat, dan dimana di situ gua hampir dikeluarin dari sekolahan guys. Hampir dikeluarin dari sekolahan guys, gara-gara ulah gua yang ketahuan nakalnya itu guys. Dan beruntungnya alhamdulillah pas kejadian itu gue nggak jadi dikeluarkan di sekolahan gue itu guys, karena gue diberi sanksi kan, diskor gitu. Setelah diskor gue disuruh turun kembali ke sekolahan dan mulai aktif lagi ngikut kegiatan belajar mengajarnya guys. Dan pada saat itu pun gue nggak berani lagi guys ngelakuin kesalahan yang bikin gue akan dikeluarkan di sekolahan itu kan. Dan gue pun menyadarinya bahwa senakan-nakalnya gue gitu kan, ada yang harus gue bahagiain, yaitu orang tua gue gitu, orang di sekitar gue, dan membuat orang tua gue itu menjadi bangga punya anak kayak gue, dan gue nggak ngecewain mereka lagi gitu. Dan diambil pelajarannya buat tentang kejadian gue ini tuh, menurut gue kita nakal boleh ya, nakal boleh, tapi setidaknya kita jangan merugikan orang lain gitu kan. Cukup kita aja yang nakalnya, jangan kita rugikan orang lain gitu, atau orang yang di sekitar kita, atau orang yang sedang bersama kita gitu. Oke, dan kembali lagi kepada poin yang pertama, kita membahas tentang masa-masa sekolah kita dulu kan. Gua mau bertanya sama kalian gitu, pernah gak kalian gitu punya perasaan suka sama seseorang waktu sekolah kalian dulu tuh, atau waktu kuliah kalian dulu tuh, sampai sekarang pun rasa suka kalian tuh masih ada, cuman kalian gak berani ngungkapin ke orang itu tersebut gitu. Kenapa jadi gak berani? Mungkin kalian insecure atau merasa gak pantas saja bisa dapetin orang seperti dia, orang yang kalian maksud gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu, dulu gue pernah juga sih, gue pernah guys, pernah ngerasain dimana gue punya rasa sama seseorang itu, dan sampai sekarang pun gue nggak berani ngungkapinnya guys, karena gue beranggapan dia itu terlalu bagus buat gue, bagus atau dalam artian terlalu sempurna lah menurut gue gitu. Dan sekarang gue pikir masalah kita suka sama orang tapi kita nggak berani ngungkapinnya gitu kan, itu tergantung kepada diri kita sendiri aja sih guys, tergantung pada diri kita sendiri gitu. Kita harusnya mempunyai kepercayaan diri kita tuh harus lebih guys. Kita buang sifat kita yang insecure, yang kurang percaya diri, itu kita harus buang guys. Karena apa yang kita inginkan itu kan kita harus berusaha semaksimalnya gitu kan. Setelah kita berusaha, apapun yang terjadi setelah itu, kita tunggu aja gitu, kita ikuti alurnya aja gitu. Jika memang dia jalan kita, maka kita akan dipermudah saja guys. Kalau enggak ya apa boleh buat gitu. Masih banyak gitu orang lain di luar sana yang suka sama kita, yang masih bisa kita perjuangkan, dan masih bisa ada yang memperjuangkan kita balik guys gitu. Kita lebih baik mencari seseorang yang benar-benar mencintai kita gitu, yang benar-benar suka sama kita itu, tanpa ada suatu alasan dibalik semua itu guys. Dalam artian mereka cuma berpura-pura suka sama kita itu karena hal tentang apa, tentang kita itu, jadi membuat mereka beranggapan cuma sekedar sukanya karena tersebut gitu.
Dan menurut gua kan lebih baik kita mencari yang apa adanya aja guys. Apa adanya itu maksudnya dengan menerima kita apa adanya tanpa memandang kita melalui materi, fisik ataupun apa gitu kan. Jadi mending menjalin hubungan seperti itu dan mau yang diajak serius gitu, tanpa lama-lama menjalin hubungan gitu kan, tanpa ada kejelasan dan akhirnya pun nggak jadi gitu, ada komitmennya gitu. Lebih baik kita kenal sama seseorang dan nggak terlalu lama dan punya komitmen yang sama, lebih baik diajak serius gitu kan. Jadi lebih baik punya hubungan yang kayak gitu guys. Dan jujur gue di umur gue yang sekarang pun gue males kalau diajak atau membina hubungan yang nggak ada kejelasannya ke depannya gitu. Dan itu akan membuang waktu-waktu gue dengan percuma guys, dengan menjalin hubungan dengan orang yang salah gitu ya. Dan by the way, waktunya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada video gua kali ini. Mungkin di video berikutnya gua akan lebih panjang lagi durasinya dan lebih banyak lagi penjelasan yang gua mau jelaskan buat kalian, dan banyak lagi apa-apa yang harus gua ceritakan buat kalian. Oke. Bye bye.